Halo semua, kali ini kita akan membahas buku ESPS IPAS volume 1, Kurikulum Merdeka untuk kelas 5. Yang akan kita bahas adalah bab 3 soal HOTS yang ada di halaman 104 dan soal AKM yang ada di halaman 104 dan halaman 105. Kita mulai membahas dari soal HOTS. Nomor 1. Apa yang terjadi dengan konsumen puncak jika makhluk hidup pada nomor 2 atau tikus mengalami penurunan? Nomor 1. Jika tikus mengalami penurunan, maka ular akan kekurangan makanan. Sehingga dapat mengurangi jumlah ular yang tersedia untuk burung elang. Akibatnya, burung elang akan mengalami penurunan. Akan mengalami penurunan jumlah populasinya. Karena kekurangan sumber makanan. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Ada hal-hal yang dapat menyebabkan perubahan pada ekosistem rantai makanan tersebut. Apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor alam, aktivitas manusia, atau keduanya? Tulislah contoh penyebabnya. Itu soal nomor 2. Perubahan pada ekosistem rantai makanan tersebut disebabkan oleh kedua faktor, yaitu faktor alam dan faktor aktivitas manusia. Contohnya,
Faktor alam, contohnya berupa bencana alam. Seperti banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus. Selanjutnya, untuk faktor aktivitas manusia. Contohnya, penebangan hutan, secara berlebihan. Atau deforestasi. Dan aktivitas perburuan ilegal. Selanjutnya, kita bahas untuk soal AKM. Bacalah teks berikut dengan cermat, judulnya Bunga Bangkai. Untuk soal nomor 1, kerjakan soal-soal berikut berdasarkan teks Bunga Bangkai. Nomor 1, berilah tanda centang yang menunjukkan ciri-ciri bunga bangkai. Yang pertama, bunga bangkai mengeluarkan aroma busuk. Kita centang. Yang kedua, bunga bangkai memiliki ukuran yang besar. Kita centang. Yang ketiga, bunga bangkai hidup di dalam tubuh serangga. Tidak tepat. Yang keempat, bunga bangkai termasuk tumbuhan entomogami. Tumbuhan entomogami adalah tumbuhan yang menghasilkan madu dan serbuk sari, jadi tidak tepat. Bunga bangkai menjadi tempat berkembang biak serangga, juga tidak tepat. Soal nomor 2, bau busuk yang dihasilkan oleh bunga bangkai berfungsi untuk titik-titik. Jawabannya D, menarik lalat dan kumbang sebagai penyerbuk. Selanjutnya nomor 3, berilah tanda centang pada kolom B untuk pernyataan yang benar dan kolom S untuk pernyataan yang salah. Pernyataan yang A, Amorphophallus gigas termasuk dalam kategori hewan terancam punah. Amorphophallus gigas adalah nama lain dari bunga bangkai. Bunga bangkai termasuk kategori tumbuhan, bukan hewan. Jadi pertama salah. Yang B, jika bunga bangkai tidak terlindungi, jenis ini dapat dinyatakan punah di alam. Kita centang di benar. Yang C, bunga bangkai ditemukan saat petugas melakukan patroli bersama masyarakat mitra Polhut atau MMP. Pernyataan tersebut benar. Yang D, Amorphophallus gigas disebut juga bunga Rafflesia. Pernyataan tersebut salah. Untuk soal nomor 4, menurutmu apa jenis simbiosis yang terjadi antara bunga bangkai dengan serangga? Jelaskan jawabanmu. Untuk soal nomor 4, simbiosis mutualisme. Karena kedua pihak
saling mendapatkan keuntungan. Bunga bangkai mendapat keuntungan berupa penyerbukan. Dan serangga mendapatkan keuntungan mendapatkan sumber makanan. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga dapat dipahami. Untuk memudahkan pencarian video yang kalian inginkan, dapat dicek di daftar playlistnya. Terima kasih.